Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia nikmat yang tidak mungkin akan kita bisa hitung nikmat-nikmat itu. Termasuk pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke berapa? Keempat ya. Malam keempat. Alhamdulillah, doa yang sudah kita lantunkan insyaallah ini adalah bagian dari doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku, sampaikanlah aku kepada Ramadan. Allahumma ballighni ila Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki di malam keempat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, karena semua amalan beramal dari niat ya. Apa yang sudah kita niatkan, kita memasuki Ramadan. Ya Pak? Kelima, Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata ada yang ngoreksi. Ada ya yang tadi ngoreksi. 5. Terima kasih. Saya ngetes konsen nggak nih? Karena saya berulang kali tadi nyebut 4 kok belum ada yang ngeh gitu. Ya alhamdulillah, para jamaah sekalian, tentu ini adalah karunia nikmat yang sangat besar dari Allah yang tidak semua orang bisa mendapati Ramadan. Sementara kita, Allah takdirkan kita sudah sampai ke malam kelima ini. Maka hal yang pertama yang patut kita syukuri adalah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Maka apa yang sudah kita niatkan dari mulai hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai dengan insya Allah kita akan lalui hari ke-5 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai dengan Allah kehendaki. Maka semua hari-hari mari kita isi dengan berbagai amal-amal kebaikan. Kita sudah tahu banyak tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Para asatid, para ulama sudah menyampaikan hal itu, dan mudah-mudahan tidak henti-hentinya kita murojaah, kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Maka di malam hari ini saya diamanahi oleh panitia dari DKM membawakan sebuah tema terkait dengan keutamaan keluarga bersama Al-Quran. Sebagaimana tadi surah yang sudah saya sebutkan di awal, dan juga saya yakin para jamaah sudah sering mendengarnya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nah, berarti momen yang sangat utama, sangat penting di bulan Ramadan diantaranya adalah selain puasa itu adalah Al-Quran. Dan dua hal ini, para jamaah sekalian, dua hal ini yaitu puasa dan Al-Quran itu adalah nanti yang akan memberi syafaat kelak di yaumil akhir. As-shaum wa Quran. Dan puasa tentu di beberapa keterangan hadis, di berbagai dalil, pahalanya tidak terbatas. Dan tidak kalah penting adalah ini yang kita akan bahas sekarang adalah Al-Quran. Hadirin para jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak gitu ya? Adakah atau ada enggak di rumahnya yang belum punya Al-Quran? Kita mengaku sebagai muslim, di rumahnya apakah ada yang merasa belum ada? Saya yakin semuanya sudah ada. Nah, apakah disimpannya di mana nih?
apakah di lemari atau di tempat yang paling istimewa gitu ya. Saking istimewanya sehingga tidak tersentuh. Sudah berhari-hari, berbulan-bulan gitu misalkan. Maka mari di bulan Ramadan ini kita awali kembali. Kita awali kembali bagaimana Al-Quran, bagaimana Rasulullah, Allah dan Rasulnya melalui ayat dan juga hadis-hadisnya, untuk kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat Al-Quran datang menjadi syafaat. Syafaat kita di yaumul akhir. Tadi saya sudah katakan dua syafaat yang disebutkan di dalam hadis adalah puasa dan Al-Quran. Tetapi bagaimana Al-Quran itu bisa memberi syafaat? Nah, ternyata di hadis ini disebutkan bagi sahabatnya. Nah, berarti kalau sahabatnya, bagaimana kita memperlakukan sahabat? Bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran? Seperti apa? Seperti halnya kita bersahabat dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dan lain-lainnya. Berarti saling menyapa, kemudian saling menolong, saling membantu, dan tidak lepas gitu. Maka Al-Quran pun seperti itu. Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Ada batasan minimal. Di beberapa keterangan hadis, di beberapa keterangan dalil, ada yang menyebutkan 40 ayat minimal dalam satu hari. Ada yang menyebutkan 60 ayat. Ada yang menyebutkan 1 juz gitu. Maka ini adalah sebuah motivasi gitu ya bagi kita. Di mana motivasi yang utama diantaranya adalah tadi, Al-Quran akan memberikan syafaat. Selain itu, bagi yang membacanya diganjar pahala setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Dengan 1 kebaikan, 10 kebaikan. Berarti kalau 1 huruf, jangan bayangkan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Maka di dalam Al-Quran ada berapa huruf? Ada yang sudah menghitungnya Bapak Ibu, para jemaah? Ada yang sudah tahu Al-Quran ada berapa huruf? Selama ini kan kita tahu berapa ayat gitu ya. Nah, ini hurufnya ada berapa? Imam Syafi'i kalau tidak salah menyebutkan itu ada 1027 bukan 1000 ya, 1.027.000 ayat. Huruf. Bayangkan, coba dihitung, dikali 10 satu hurufnya. Masya Allah, itu kalau kita hitung-hitungan. Tetapi tentu hitungan Allah jauh lebih dahsyat ya. Maka mari kita hidupkan rumah-rumah kita. Kita para ayah, para bunda, sudahkah kita menguatkan di rumah-rumah kita dengan lantunan-lantunan ayat Al-Quran? Anak-anak kita sudahkah dibiasakan untuk membaca Al-Quran setiap harinya? Minimal kalau di luar bulan Ramadan, minimal apa? Minimal ba'da maghrib dan ba'da subuh misalkan. Itu paling minimal. Walaupun tadi batasannya 40-60 ayat. Sampai dengan 1 juz itu minimal. Dan sudahkah bacaan kita diperbaiki? Apakah sudah betul ataukah masih sama dengan seperti yang dulu saja? Maka ini menjadi renungan kita di bulan Ramadan, adalah momen yang sangat penting, sangat berharga, karena bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka di bulan ini mari kita kembali merenungi bacaan kita, apakah sudah sesuai dengan kaidah Al-Quran. Karena setiap hurufnya memiliki hak setiap huruf, ada sifat, ada makhraj, dan seterusnya. Maka itu yang perlu kita kuatkan kembali. Inilah momennya. Tidak jauh-jauh yang sering kita baca sering kita ulang-ulang di dalam sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Maka paling tidak kita awali dari situ. Al-Fatihah kita sudah benar atau tidak? Gitu.
huruf-hurufnya sudah dibaca dengan betul atau masih perlu perbaikan. Terus terang saya sendiri masih belajar. Saya sendiri masih berusaha memperbaiki bacaan saya. Jangan sampai di dalam bacaan Al-Fatihah kita masih banyak keliru. Misalkan alhamdu dibaca dengan ha, tapi dibaca dengan ha. Kalau alhamdu itu artinya apa Bapak Ibu? Segala puji. Gitu ya. Alhamdu pakai ha. Tetapi kalau ha, alhamdu itu sudah mengubah makna. Padahal yang dirubah adalah satu huruf, yaitu huruf ha menjadi ha. Maka apa artinya alhamdu? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Tetapi alhamdulillah dengan huruf ha, maka apa artinya? Kehancuran. Kehancuran bagi Allah. Naudzubillah ya, itu sudah satu huruf saja. Belum lagi misalkan Maliki yaumiddin. Maliki, ki-nya itu dibaca panjang, Maliki. Nah, itu menunjukkan kepemilikan kan. Itu artinya akan beda lagi. Maka lahan itu adalah kesalahan. Kesalahan ini kita pelajari, kita ketahui. Kalau kita tidak pelajari dan kita tidak ketahui, maka khawatir kita terjatuh kepada kesalahan yang akan mengubah makna. Kalau mengubah makna berarti itu sudah ketika dibaca di dalam sholat, maka sholat kita menurut para ulama secara jumhur itu bisa batal sholatnya. Karena la sholata illa bi Fatihah. Tidak ada sholat tanpa membaca Fatihah. Maka mari kita hidupkan di rumah-rumah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, keluarga kita mendapatkan keberkahan dan senantiasa dinaungi oleh cahaya dari Al-Quran. Ramadan mulia karena di dalamnya ada Al-Quran. Hari yang mulia, malam yang mulia itu adalah Lailatul Qadar karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kalau kita ingin mulia, maka mari kita bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bersahabat dengan Al-Quran, membacanya, kemudian mentadaburinya, dan juga mengamalkannya, itu mudah-mudahan sebagai bentuk kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Karena kita yakin bahwa Al-Quran bisa memberi syafaat bagi sahabatnya. Li ashabih. Nah itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa semua mengamalkannya, karena ini kultum tidak terlalu banyak. Ini hanya pengulangan, jadi mari kita ingat kembali dan senantiasa untuk menguatkan semangat kita di rumah-rumah kita, anak-anak kita. Kita perbaiki diri kita, istri kita, suami kita, kemudian anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi cinta terhadap Al-Quran. Menghafalnya, menjaganya, karena kalau sudah hafal, kalau tidak diulang-ulang, tidak dimurojaah, biasanya apa? Lupa ya. Belum lagi kita tidak tahu biasanya ada korelasi. Banyak pengalaman para penghafal Al-Quran kalau yang tidak dijaga secara baik itu pandangan ataupun maksiat, itu mengurangi hafalannya. Makanya kita lihat para penghafal Al-Quran itu sangat menjaga dari pandangan, kemudian dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu saja barangkali para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita saling mengingatkan sesuatu hal yang sudah kita ketahui sebetulnya, hanya menguatkan saja, hanya mengingatkan kembali di momen yang sangat mulia ini, di malam yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita berbagai kebaikan, pintu-pintu surga sudah dibuka. Maka sungguh celaka, kata Rasulullah, yang memasuki bulan Ramadan tapi keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka ada 3 doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Jadi ya Allah, hapuskanlah nama kita, nama orang tua kita, nama ibu kita, nama istri kita, nama anak kita, dzurriyyah kita dari neraka. Ternyata nama kita ketika itu adalah ahli surga, sudah dicatat namanya Bapak Ibu. Begitu juga ahli neraka sudah dicatat. Maka kita doa di bulan Ramadan, hapuskanlah itu ya Allah, semoga hapuskan. Dan juga yang berdoa kedua diantaranya adalah ya Allah,
Allahumma ballighni Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikanlah kita kepada bulan Lailatul Qadar. Karena itu yang dicari-cari gitu ya, malam yang penuh kemuliaan, Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan juga doa-doa yang lain yang senantiasa mengiringi, apalagi ketika di malam Ramadan nanti, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan. Barakallahu fikum.